Oke, kita langsung saja simak bagaimana bocoran ini, bagaimana cara untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama dalam waktu 19 hari. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Hoirudin. Dan pada video kali ini saya akan memberikan bocoran kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat di YouTube. Saya sendiri sudah membuktikan dengan praktek sendiri ya, tentunya selama 19 hari saya mendapatkan sekitar 1030 subscriber. Ini merupakan kabar baik yang ternyata di luar sana untuk mendapatkan 1000 subscriber itu cukup sulit. Subscriber sendiri sangat penting untuk menunjang aktivitas online teman-teman. Ini pun akan berdampak penting untuk jualan online teman-teman. Ya, seperti halnya follower di Instagram ya, atau follower di TikTok. Ketika teman-teman memiliki follower, tentu ketika teman-teman memposting sebuah foto atau video, maka itu akan memberikan dampak interaksi kepada postingan yang teman-teman posting. Begitupun dengan subscriber, ketika teman-teman memiliki subscriber, lalu kemudian teman-teman mengupload sebuah video atau konten, maka itu akan memberikan dampak interaksi. Dan ini dampaknya ketika konten itu bagus, maka akan menaikkan engagement dari konten teman-teman. Kalau hubungannya dengan jualan, maka ketika teman-teman upload, maka itu punya kemungkinan produk teman-teman dilihat oleh banyak orang. Oke, kita langsung saja simak bagaimana bocoran ini, bagaimana cara untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama dalam waktu 19 hari. Oke, Oke guys, ini channel baru saya yang diceritakan 19 hari mendapatkan 1030 dan ini udah 1058. Jadi ini teman-teman yang perlu diperhatikan dalam channel untuk mengejar subscriber itu. Jadi rahasianya saya sih ada di kontennya. Kita cek analitik aja. Jadi di analitik ini semuanya sudah tergambar ya. Jadi berapa sih pencapaian channel saya dalam waktu 19 hari. Jadi 19 hari itu dia dari awal itu tanggal 13. Jadi tanggal 13 sampai sekarang tanggal berapa nih? 31 nih ya. Artinya ada 19 hari, bukan 18 ya. Jadi 19 hari ini mendapatkan sekitar 748.000 penayangan. Cukup besar gitu ya. Lalu kemudian ini jam tonton pun 3000 dan ini subscriber 1000 ya. Ini pasnya 1030 gitu ya. Jadi ini 1 koma gitu. Jadi yang 3 itu nggak dihitung. Jadi ini bulat gitu ya. Tapi realnya 1030. Nah, ini live-nya 1058. Oke, jadi kita lihat dulu dari ini ya. Nah, penayangan itu dia ini sebetulnya uji-uji ya. Jadi setiap kali pertumbuhan itu ada diuji. Nah, jadi saya melakukan tes dengan tes pada konten. Jadi konten itu tidak hanya fokus pada satu topik. Jadi di sini saya ngupload sepenuhnya banyak topik gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi konten. Jadi kemudian sini masih try and error. Jadi semua topik digabung, semuanya apapun itu digabung. Lalu kemudian pergerakan itu mulai terjadi, ini tanggal 13, terjadi saat tanggal 20. Jadi 1 minggu. Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi ketika ngupload jangan fokus ke view, tapi fokus ke upload aja, gitu ya. Nah, kemudian pergerakan terjadi di tanggal 22. Nah, lalu kemudian saya coba fokus dengan satu konten yang satu topik paling banyak. Dan ternyata saya upload di bawah konten rata-rata pada tanggal 22 gitu ya. Jadi maksudnya kalau yang biasanya 10 saya 5 gitu ya. Nah, ternyata pergerakannya
seperti ini ya. Jadi turun karena mungkin setengah persen, 50%-nya konten dari topik yang paling bagus. Lalu kemudian saya naikkan lagi sekitar beberapa postingan. Jadi yang tadinya 5 menjadi 10 kembali. Nah, lalu kemudian ternyata responnya positif dari netizen. Jadi ternyata teman-teman, pemilihan konten yang paling banyak diminati, jadi ada ranking ya. Jadi dalam platform, semua platform sih. Jadi ada ranking feed. Jadi ranking feed itu untuk menilai seberapa besar sih konten yang ditonton oleh netizen atau oleh user. Jadi ini ada ketepatan konten yang dipilih oleh netizen. Lalu kemudian saya melakukan tes lagi, melipat gandakan lebih besar gitu ya, beberapa kali lipat, antara 3 sampai 5 kali lipat postingan. Jadi kalau misalkan biasa 10 menjadi sehari 50. Nah, itu dampaknya ternyata pada tanggal 26 itu yaitu 5 kali lipat lah lebih. Itu memiliki view hampir beberapa kali lipat. Jadi anggaplah kalau di sini dari 33.000 ya, kemudian mendapatkan 112, hampir 40 kalinya, 4 kali lipatnya gitu ya. Jadi hampir 400% naiknya. Nah, lalu kemudian saya menemukan polanya ketika awal-awal teman-teman ngupload silahkan banyak topik untuk short ya, untuk short bukan untuk video biasa. Lalu kemudian teman-teman silahkan naikkan kuantitas upload. Yang biasanya misalkan teman-teman mencoba 2 gitu ya, misalkan 4. Nah, tapi di awal jangan fokus dulu dengan views, biarkan saja ngalir. Nanti juga ada respon, bisa 1 minggu, bisa beberapa pekan gitu ya. Lalu kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan angka yang bagus view-nya, coba teman perhatikan video mana yang memiliki angka video mana yang memiliki angka view bagus, topik mana. Lalu kemudian teman-teman silahkan perbanyak topik itu dan silahkan kali beberapa kali teman-teman kuantitas postingan. Seperti saya nih, ada lonjakan di tanggal 26 ya. Nah, kemudian kesini kenapa turun? Karena saya mulai menurunkan ritme konten. Jadi ini sengaja ya. Kalau saya niat ini saya naikkan 2 kali lipat lagi, beberapa kali lipat lagi gitu ya. Gitu teman-teman, dan ini waktu jam tonton ya. Teman-teman jangan berharap jam tonton di short karena nggak dihitung. Nah, ini subscribernya begini. Jadi ini saat ini tanggal 22 ini saat topiknya sudah sudah ketemu topiknya, lalu kemudian di sini saat beberapa kali lipat topik itu di kuantitas postingannya diperbanyak. Gitu. Jadi ternyata teman-teman untuk mendapatkan subscriber itu untuk short sendiri rahasianya adalah pertama temukan dulu tipe topik yang sesuai. Jadi full aja dulu 1 pekan, saya juga menemukan 1 pekan semua topik diupload. Setelah ketemu topik, teman-teman kali lipat memposting. Jadi kalau biasanya 5 jadi 10 atau mungkin 10 kali lipatnya. Kalau misalkan 5, 50. Jadi kuncinya di short ini untuk mendapatkan subscriber adalah temukan winning content. Nah, setelah dapatkan winning content, silahkan perbanyak konten. Semakin banyak konten yang diupload, maka itu semakin bagus. Karena short itu akan menyebarkan dengan lebih cepat gitu ya ke banyak orang yang subscribe ataupun yang enggak. Jadi saat kontennya banyak, maka itu akan ada pertumbuhan. Tapi itu caranya ya, winning topic. Nah, gitu. Jadi saya di sini ya, saya bocorannya awal-awal itu sekitar 30 kemudian di sini sempat 100 konten ya, dalam sehari. Oke, karena ada musik-musik di luar, kita sambung nanti. Silahkan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe.